Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4486, Orang-orang di Hutan. 3 hari sebelum akhir waktu abadi, Lin Bai telah mengejar Murong Chuan selama 9 hari 9 malam, tidak memberi kesempatan bagi Murong Chuan untuk bernapas. Dalam pengejaran itu, Lin Bai duduk di atas pedang terbang dan mengeluarkan banyak pil untuk memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh tubuhnya. Pada hari ke-9, ia pulih menjadi 7.788. Pada hari ini, ketika Lin Bai terbang di langit, ia tiba-tiba menebas pedang Qi dari hutan gunung di bawahnya. Lin Bai ketakutan dan segera berbalik dan menghancurkan pedang Qi dengan satu pukulan. Meskipun pedang itu tidak melukai Lin Bai, itu menghentikan Lin Bai. Pada saat ini, ketika Lin Bai mendongak lagi, Murong Chuan telah menghilang dari pandangan, dan ia tidak tahu kemana ia telah melarikan diri. Siapa yang sembunyi-sembunyi? Keluarlah! Lin Bai merasa sedikit marah dan menggelengkan kepalanya untuk melihat hutan gunung di bawahnya. Roh pedang tadi sangat kuat. Bahkan jika itu tidak dibuat oleh murid-murid kontemporer yang luar biasa, itu juga harus menjadi monster tua di puncak alam Tao. Setelah suara Lin Bai keluar, tidak ada respons dari hutan di bawah, dan Lin Bai tidak merasakan napas prajurit manapun, seolah-olah roh pedang itu datang dari kehampaan. Mata-mata, melihat bahwa orang-orang di hutan tidak ingin muncul, Lin Bai segera membuka mata Dharma Shuro dan mencari dengan saksama di daerah ini. Namun di mata Dharma Shuro, setiap tanaman dan pohon di hutan pegunungan dikumpulkan oleh hutan putih, tetapi tidak ada tanda-tanda prajurit manapun. Apakah aku merasa salah? Atau apakah Murong Chuan mengatur pedang itu terlebih dahulu tadi? Lin Bai segera mengerutkan kening dan berkata dengan aneh. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari hutan di bawah, bergema di antara pegunungan, adik seperguruan King Luo, Tuan Muda Lu, sampaikan salamku. Lin Bai terkejut ketika mendengar kata-kata, Tuan Muda Lu. Namun, Lin Bai, yang telah melalui banyak kesulitan, sudah terbiasa dengan kegembiraan dan kemarahan, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya dengan tenang, Tuan Lu. Siapa itu? Apakah kamu benar-benar tidak mengenal King Luo? Lelaki di hutan itu berkata dengan senyum dingin, adik seperguruan King Luo sangat ahli dalam kamuflase. Dia pernah berpura-pura menjadi seorang pendekar di bawah Guru Lu untuk pergi ke kuil Tao Tulang Putih untuk mencuri harta karun senilai puluhan juta manik-manik ajaib. Apakah adik seperguruan King Luo melupakannya? Lin Bai berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak mengenal Tuan Muda Lu, dan aku tidak pernah mencuri harta karun senilai puluhan juta manik-manik ajaib. Mengenai kuil Tao Tulang Putih, aku memang pergi ke sana, tetapi aku hanya pergi untuk berlatih. Meskipun aku telah berurusan dengan klan tulang, aku tidak pernah mendapatkan harta karun yang berharga. Orang-orang di hutan, haha, sepertinya adik seperguruan King Luo belum mati sampai dia mencapai Sungai Kuning. Sudah kubilang aku tidak kenal Tuan Lu. Kenapa kau harus memaksaku untuk mengenalnya? Apakah aku ingin memberitahumu bahwa kau merasa puas saat aku mengenal Tuan Lu? Lin Bai berkata tanpa berkata apa-apa, kau sembunyikan kepala dan ekormu di hutan, Sin tidak sulit, kenapa tidak muncul saja? Jika Tuan Lu di mulutmu menyuruhmu untuk membunuhku, tolong lakukan itu untuk menghemat waktu. Orang-orang di hutan tertawa terbahak-bahak, hahaha, aku tidak sebodoh itu. Membunuhmu, pemilik baru pondok persembunyian pedang bukanlah hal yang baik. Aku datang ke sini untuk mengingatkanmu bahwa jika adik seperguruan King Luo bersedia mengembalikan harta karun itu, akan menjadi hal yang baik untuk melepaskannya. Anda tidak perlu langsung menjawab saya. Jika Anda bersedia mengembalikan harta karun itu setelah meninggalkan ujian abadi, Anda dapat menaruhnya di nomor 28, Gang Dingjia, Kota Qilin. Kemudian Tuan LV akan mengirim seseorang untuk mengambilnya kembali. Jika adik seperguruan King Luo belum mengembalikan harta karun itu dalam waktu sebulan setelah meninggalkan ujian abadi, Tuan Lu tidak akan memikirkan persahabatan dengan teman-teman sekelasnya. Silakan pertimbangkan dengan saksama dan buat keputusan saat Anda menginginkannya. Anda dapat pergi sekarang. Kami akan menunggu kabar baik Anda. Ketika orang-orang di hutan selesai berbicara, mereka berhenti berbicara. Lin Bai mendengus dingin, berbalik dan berjalan pergi. Pada saat yang sama, dia berkata, saya tidak mengenal Tuan Lu, dan saya tidak mengambil harta karunnya. Anda mencari orang yang salah. Lin Bai meninggalkan hutan pegunungan perlahan-lahan. Setelah sekian lama kepergian Lin Bai, para talenta di hutan perlahan-lahan menunjukkan bentuk tubuh mereka, keluar dari kegelapan, datang ke tempat yang terang, dan menunjukkan wajah mereka. Jika Lin Bai ada di sini, dia akan terkejut, karena dia pernah melihatnya sebelumnya, dan dia adalah murid terkemuka di antara iblis abadi.
Orang ini adalah pedang istana. Gong Jian adalah Master Lu. Apakah itu benar-benar dia? Gong Jian menatap dingin ke arah kepergian Lin Bai, dan matanya tampak membunuh. Ketika harta karun di kuil Tao Tulang Putih diambil, Gong Jian pernah menanyakan tentang keberadaan pria itu, dan mendapat sedikit informasi yang berguna. Namun, dia belajar banyak dari klan tulang, yaitu, meskipun pria yang mengambil harta karun itu tidak melakukannya, orang kuat dari klan tulang merasakan bahwa tubuhnya menyatu dengan makna pedang pamungkas, yang merupakan kultivasi pedang. Namun, tidak ada 10.000, ada juga 1.000 praktisi pedang di Sekte Iblis Abadi. Bagaimana pedang istana dapat menemukan kultivasi pedang ini dengan begitu banyak murid? Namun Gong Jian tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya dia tahu bahwa orang ini memiliki karakter yang sangat menonjol, yaitu keberaniannya yang luar biasa. Mereka yang berani pergi ke kuil Tao Baigu untuk menipu bangsawan klan tulang tidak akan berani melakukannya jika mereka bukan orang yang berani. Meskipun Gong Jian mendapatkan petunjuk ini, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang mengambil harta karun itu adalah murid baru yang baru memulai sekitar 2 tahun, dan dia juga guru baru dari Pondok Pedang Tibet, seorang prajurit yang baru saja menembus level Daozun. Ketika dia melihat metode dan keterampilan Lin Bai, Gong Jian tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Ketika dia melihat Lin Bai, dia merasa seolah-olah ada ribuan suara yang memberitahu Gong Jian bahwa dia telah merampok harta karunmu. Namun Gong Jian tidak dapat melihat Lin Bai untuk sementara waktu, jadi Gong Jian datang ke sini untuk menguji Lin Bai. Namun, Gong Jian tidak melihat perubahan apapun di wajah Lin Bai setelah kata-katanya. Sebaliknya, ketika dia menyebut Tuan Lu, Lin Bai menjadi tenang, seolah-olah dia belum pernah mendengar namanya. Namun, itu tidak masalah. Seni bela diri yang dapat mengolah diri mereka ke ranah Tao dan rasa hormat harus memiliki pikiran yang luar biasa. Bagaimana mereka dapat mencoba mencari tahu kekurangannya dalam beberapa kata? Tetapi saya sudah melemparkan umpan ke dalam air. Sekarang saya hanya perlu menunggu ikan menggigit kailnya. Selama dia pergi ke tempat yang saya katakan dalam waktu sebulan setelah meninggalkan ujian abadi, atau melapor ke Zongmen dan mengirim para ahli ke kota Qilin, dapat dibuktikan bahwa dia mengambil harta karun saya. Ini umpan saya. Bab 4487 kembali dengan kemenangan besar. Lin Bai tidak pernah kembali sejak dia meninggalkan hutan gunung. Tentu saja, Lin Bai terus-menerus memikirkan keaslian kata-kata, orang di hutan. Bagaimana orang ini tahu bahwa aku ada hubungannya dengan urusan di kuil Tao Baigu? Hanya menebak, atau apakah dia sudah memastikan bahwa akulah yang mengambil harta karun itu? Lin Bai terus memikirkan masalah ini, tetapi setelah waktu yang lama, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya masih menebak. Jika dia sudah memastikan bahwa itu aku, dia tidak akan berbicara denganku di hutan itu. Jika dia sudah memastikan identitasku, maka dia seharusnya memasang banyak jebakan di hutan itu, menungguku masuk dan mati. Dia tidak membunuhku, dan dia tidak melakukan apapun padaku, yang berarti dia tidak bisa yakin bahwa aku telah mengambil harta karun Tuan Muda Lu. Jadi, dia bilang dia memintaku untuk mengirim harta karun itu ke kota Kirin dalam waktu 1 bulan. Sepertinya ini umpan yang dia taruh. Jika aku benar-benar pergi ke kota Qilin, aku akan dapat memastikan identitasku dengan segera, dan kemudian aku akan hancur, atau aku akan melaporkan masalah itu ke sekte. Jika ada perubahan dalam klan, dia akan dapat memastikan identitasku. Sekarang tampaknya kita hanya dapat menanggapi perubahan dengan hal yang sama. Lin Bai dengan cepat menemukan rencana di dalam hatinya, dan kemudian dia berkata dengan lemah, dia milik Tuan Lu. Atau dia adalah Tuan Lu. Orang kuat dari klan tulang pernah berkata bahwa Tuan Lu adalah murid terkemuka dari Sekte Iblis Abadi kontemporer. Meskipun ada banyak murid yang luar biasa di Sekte Iblis Abadi, tidak banyak orang yang memiliki hati seperti itu untuk patuh. Murong Chuan adalah salah satunya, dan ada Wu Xianjun, Jiang Xuansu, Gong Jian, Di Feng, Huang Liang, Meng Qi, Del. Tuan Muda Lu ini seharusnya berada di antara orang-orang ini. Tuan Muda Lu itu mencoba menguji identitas Lin Bai, dan Lin Bai tidak mencoba menguji identitasnya. Kuil Tao Tulang Putih selalu menjadi area terlarang di Sekte Iblis Abadi. Niat awal Sekte Iblis Abadi adalah untuk menjaga ladang Tao Tulang Putih. Namun, selama periode waktu ini, seseorang berkolusi dengan klan tulang di ladang Tao Tulang Putih dan ingin melepaskan klan tulang, yang menyentuh skala Sekte Iblis Abadi. Para pejabat senior Sekte Iblis Abadi sangat mementingkan masalah ini, dan menunjuk sesepuh wilayah Tai Dao Guo untuk menyelidiki masalah ini. Meskipun belum ada kemajuan,
para Zongmen masih belum menyerah untuk mencari keberadaan Tuan Lu. Hari ini, Lin Bai bertemu dengan orang-orang di hutan. Lin Bai merasa bahwa tidak akan lama lagi Tuan Lu akan membayar air. Siapa itu? Apakah Meng Qi, pemimpin Liga Xiongsu? Sepertinya Meng Qi sangat mungkin. Tersangka pertama dalam benak Lin Bai adalah Meng Qi, pemimpin aliansi Xiongsu. Ia adalah murid yang cemerlang dari Sekte Iblis Abadi. Ia juga merupakan pemimpin aliansi Xiongsu saat ini. Ia mampu memahami rahasia kuil Tao Tulang Putih. Meng Qi juga merupakan salah satu orang paling cakap yang dapat membuat kesepakatan dengan klan tulang. Selain itu, Lin Bai dihentikan oleh orang-orang di hutan saat hendak membunuh Murong Chuan, yang menyingkirkan kecurigaan Wu Xianjun, Murong Chuan, dan prajurit aliansi Hengzu lainnya. Meng Qi tidak tahu harus pergi kemana setelah meninggalkan istana surgawi puncak. Hanya Meng Qi yang mampu menghentikan Lin Bai. Namun, ini hanya dugaan Lin Bai, apakah itu Meng Qi atau bukan, Lin Bai tidak memiliki bukti nyata. Ketika Lin Bai kembali ke Fengshen Dautai, pertempuran antara prajurit aliansi Hengzu dan prajurit berjubah hitam yang dipimpin oleh Jiang Xuansu telah berakhir. Lin Bai menemukan sosok Jiang Xuansu dan Gong Jian di lereng bukit yang jauh. Dia mendekatinya, tubuhnya gemetar, wajahnya berubah, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Adik seperguruan King Luo, kamu sudah kembali, bisakah kamu membunuh Murong Chuan? Jiang Xuansu bergegas maju dan bertanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika anjing gila menggigitku, ketika Murong Chuan pergi, tentu saja, jika tidak ada yang menghentikanku, aku tidak akan mengejar Murong Chuan. Jiang Xuansu tidak menyalahkan Lin Bai. Bagaimanapun, Murong Chuan adalah pemimpin Liga Hengzu, dan garis keturunan keluarga Murong, salah satu dari 8 keluarga kuat di Hengzu. Dia memiliki banyak harta untuk melindungi hidupnya. Jika dia hanya ingin melarikan diri, hanya sedikit orang yang dapat membunuh Murong Chuan dalam ujian ini. Selain itu, jika dia menganggap Murong Chuan sebagai situasi yang tidak ada harapan, dia akan segera mati. Menunggu, diperkirakan banyak orang akan dikubur bersama mereka. Lin Bai bertanya, kakak seperguruan Jiang, bagaimana situasi perang di Fengshen Dautai? Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, setelah kita bersama-sama mengalahkan Murong Chuan, sekutu Hengzu menjadi teralihkan. Sebagian prajurit ingin menyelamatkan Murong Chuan, dan sebagian ingin bertahan dan bertempur. Untuk sementara waktu, para prajurit Liga Hengzu memisahkan diri dan membiarkan orang-orangku merebut dan menghancurkan mereka serta membunuh banyak dari mereka dalam satu gerakan. Selama masa percobaan selama ribuan tahun, lebih dari 3.000 orang datang ke aliansi Hengzu, termasuk mereka yang terbunuh sebelumnya dan mereka yang dikepung di Fengshen Dautai. Hampir 2.500 orang tewas di tangan kita. Di antara lebih dari 2.500 orang, ada beberapa penguasa Tao dan alam dewa yang kuat, yang jelas merupakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Liga Hengzu. Dalam perang ini, kita telah meraih kemenangan besar dan kembali ke rumah. Lin Bai mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, jadi sepertinya Liga Hengzu tidak akan menyerah dan tujuan pengajaran telah tercapai. Aku ingin tahu apakah kakak senior Jiang masih ingat janji perjudian denganku. Jiang Xuansu mengangguk dan tertawa, tentu saja, ujian abadi besok akan berakhir. Mulai besok, dalam waktu 3 bulan, jika tidak ada perselisihan antara Liga Hengzu dan 8 keluarga besar di Hengzu karena hal-hal yang terjadi dalam ujian, akan dianggap bahwa adik seperguruan menang, jika tidak, aku akan menang. Berjudi, lakukan 3 hal untuk satu sama lain tanpa biaya, jangan pernah menolak. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, kakak senior mengingatnya dengan baik. Ujian abadi akan berakhir besok, dan kemudian saluran akan dibuka lagi, dan semua prajurit akan dipaksa meninggalkan ujian abadi. Dalam beberapa hari terakhir, banyak prajurit tidak sibuk mencari harta karun. Sebaliknya, mereka menemukan tempat yang aman untuk menunggu akhir ujian abadi. Setelah setengah tahun berlatih, banyak pendekar yang sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga mereka akhirnya bisa bernapas lega. Mereka yang telah mendapatkan harta karun itu bergembira menunggu transmisi dibuka, sementara mereka yang belum mendapatkan harta karun itu masih mencari yang lemah untuk memburu dan merebut harta karun itu dalam ujian abadi. Pada bulan terakhir berakhirnya ujian abadi, semua murid yang mengikuti pelatihan itu paling banyak yang mati. Karena jika mereka membunuh murid yang sama dalam ujian abadi, mereka tidak akan diselidiki. Namun, jika mereka membunuh murid yang sama di dunia luar, mereka akan dihukum berat. Oleh karena itu, pada bulan terakhir ujian abadi, sebagian besar praktisi seni bela diri memiliki dendam dan tidak pernah berhati lembut.
Bulan terakhir setiap ujian sangat berdarah dan kejam, dan sejumlah besar murid akan jatuh. Bab 4488 sidang sudah berakhir. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, cincin giok di tas penyimpanan Lin Bai bersinar. Lin Bai mengeluarkan cincin giok dari tas penyimpanan, dan melihat cincin giok itu berubah menjadi cahaya merah dan menyelimuti tubuh Lin Bai. Kekuatan tarikan daging jatuh ke tubuh Lin Bai, yang tampaknya menarik Lin Bai menjauh dengan paksa. Sebelum transmisi, Lin Bai melihat Jiang Xuanzu dan Gong Jian dan melihat bahwa mereka juga terbungkus dalam tubuh oleh cahaya putih yang menyilaukan, seperti Lin Bai. Baiklah, saudara seperguruan King Luo, selamat tinggal pada keluargaku. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum. Sampai jumpa di pintu. Lin Bai juga tertawa. Sua cahaya putih menyelimuti tubuh Lin Bai, membubung ke langit, dan melesat lurus ke langit. Ketika Lin Bai merasakan bahwa kekuatan teleportasi menghilang dari tubuhnya, penglihatannya pulih dengan jelas. Dia telah muncul di Wangzhou, 13 negara bagian abadi. Beberapa tetua telah menunggu di depan susunan transmisi. Setelah melihat seorang prajurit keluar, dia segera kembali ke sekte dan dengan tegas melarang membuat masalah di jalan. Lin Bai tidak pergi menunggu Jiang Xuanzu dan Gong Jian, jadi dia diam-diam mengikuti pengaturan tetua dan datang ke Wangzhou untuk mengirimkan formasi dan kembali ke sekte. Setelah kembali ke Sekte Iblis Abadi melalui formasi transmisi, Lin Bai diam-diam meninggalkan kerumunan dan langsung menuju ke arah Pondok Pedang Tibet. Setelah setengah tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pondok itu. Di pagi hari, matahari pagi terbit di timur, dan seberkas sinar matahari yang hangat menyebar ke seluruh pegunungan abadi. Lin Bai mengayunkan pedangnya di lautan awan, menunggangi angin dan ombak, dan pergi ke arah Pondok Pedang Tibet. Ketika dia tiba di Pondok Pedang Tibet, dia membuka matanya dan melihat bahwa formasi Pondok Pedang Tibet sudah lengkap dan tidak rusak. Dia berpikir bahwa selama Lin Bai pergi, tidak ada yang datang untuk membuat masalah di pondok, yang membuat Lin Bai sedikit lega. Kekhawatiran terbesar Lin Bai adalah bahwa selama periode kepergiannya, para pejuang Liga Hengzu akan datang ke Pondok Pedang Tibet untuk membuat masalah, dan dia tidak akan lagi menyembunyikan Pondok Pedang. Prestasi Zhou Xi dan Liu Jiangxue, Liu Anan dan yang lainnya sama sekali bukan lawan dari para pejuang aliansi Hengzu. Apa yang dikhawatirkannya belum ditemukan. Membuka susunan, Lin Bai melangkah ke Pondok Pedang Tibet, membuka matanya, dan mengumpulkan rumput dan pohon-pohon Pondok Pedang Tibet. Lin Bai melihat Gunung Wuyuan, harimau di Gunung Wuyuan sedang berbaring di atas batu besar, dengan rakus menyerap saripati matahari antara langit dan bumi untuk latihan, dan rumput pedang Tibet serta rumput adalah tempat yang diberkati di kuil sihir abadi. Berlatih di sini sangat bermanfaat bagi orang-orang jahat. Latihan Gunung Guyuan telah mengalami kemajuan pesat saat ini, dan telah diperbaiki dengan cepat. Hanya saja mereka semua akan mencapai tingkat atas, tetapi gunung kuno itu masih belum terlihat seperti itu. Lin Bai memiliki beberapa keraguan. Ada begitu banyak monster liar di Gunung Wuyuan. Lin Bai tidak membunuh mereka. Dia merawat mereka di Gunung Guyuan. Gunung Guyuan mengelola mereka dengan tertib, dan tidak membiarkan mereka mengganggu kultivasi seni bela diri di Lin Bai dan Kaolu. Melihat ke arah Pondok Pedang Tibet, Lin Bai dapat melihat Zhou Xi duduk berlutut di tepi danau. Danau itu dipenuhi asap tebal, yang membuat Pondok Pedang Tibet tampak seperti negeri dongeng. Lin Bai mau diam-diam datang ke belakang Zhou Xi dan menunggu Zhou Xiyun selesai berbicara. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Zhou Xi, kamu hampir menembus level Daozun." Mendengar suara Lin Bai, Zhou Xi terkejut. Dia segera bangkit dan melihat ke belakang. Dia melihat Lin Bai duduk di paviliun sambil tersenyum pada Zhou Xi. Zhou Xi bergegas maju dan berkata, "Guru, kamu sudah kembali. Bisakah kamu melewati cobaan selama ribuan tahun?" "Tidak buruk. Ini bermanfaat." Lin Bai tertawa dan berkata, "Kultivasimu mendekati level Daozun. Mengapa kamu belum membuat terobosan?" Zhou Xi mendesah getir, bakat alami budak tua itu tidak cukup. Beruntung bisa menerobos ke ranah Tao. Jika bukan karena keberuntungan untuk mengikuti guru ke Sekte Iblis Abadi dan berlatih di surga Pondok Pedang Tibet ini, aku tidak akan menyentuh penghalang level Dao Zun dalam kehidupan ini. Lin Bai mengangguk dan berkata, "Aku ingat pernah memberimu susu spiritual selama bertahun-tahun sebelumnya, sehingga kamu dapat meluangkan waktu untuk menerobos Dao Zun. Mengapa itu tidak berguna?" Zhou Xi menghela nafas dengan getir, dampaknya 2 kali, tetapi keduanya gagal. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan mengangguk, "Kamu tidak perlu berkecil hati. Setelah aku kembali, aku akan memilih beberapa pil berharga untuk kultivasimu."
Aku yakin itu dapat membuatmu menerobos kultivasi Tao Zun. Terima kasih, Guru. Zhou Si sangat gembira. Dia mengira Lin Bai akan kecewa ketika dia gagal membuat terobosan dengan susu spiritual 10.000 tahun, tetapi yang tidak diharapkan Zhou Si adalah Lin Bai tidak hanya tidak menyalahkan, tetapi juga memikirkan cara lain bagi Zhou Si untuk menerobos Dao Zun, yang membuat Zhou Si tergerak. Lin Bai bertanya, bagaimana dengan yang lain di pondok? Bagaimana dengan Liu Jiangsui, Liu Anan, dan Sun Yao? Zhou Si berkata sambil tersenyum, setelah Liu Jiangsui dan Liu Anan mendapat bantuan dari guru mereka, mereka menjadi iblis abadi. Setelah Liu Jiangsui menerobos ke alam kuasi Tao, dia sekarang bersiap untuk menerobos alam Tao. Setelah pergi ke sekte untuk mendapatkan tugas pelatihan, dia pergi berlatih sementara. Liu An tidak tahan untuk pergi bersama saudara perempuannya. Adapun Nona Sun Yao. Ketika Zhou Si menyebut Sun Yao, dia enggan berbicara dan merasa malu. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa Sun Yao telah pergi untuk berlatih 6 bulan yang lalu ketika dia pergi ke zaman kuno untuk ujian. Mungkinkah Sun Yao tidak kembali selama setengah tahun? Lin Bai bertanya, bukankah Sun Yao kembali? Bukankah aku sudah memberitahumu setengah tahun yang lalu bahwa kamu harus memperhatikan keberadaan Sun Yao? Zhou Si berkata, Tuan Muda, Nona Sun Yao kembali sekali 3 bulan yang lalu. Dia kembali malam sebelumnya, tetapi dia dipanggil saat fajar keesokan harinya, mengatakan bahwa dia akan keluar untuk berlatih lagi. Namun, ketika Nona Sun Yao kembali terakhir kali, dia telah menembus ke tingkat Taoisme. Aku tidak tahu siapa yang membantunya menerobos. Lin Bai berkata sambil tersenyum, mungkin itu bakat alaminya. Ketika dia berlatih di dunia luar, dia punya firasat, dan kemudian dia membuat terobosan secara alami. Zhou Si menggelengkan kepalanya dengan sedih, kurasa tidak. Lin Bai mengerutkan kening, kenapa? Zhou Si mengingatnya dengan hati-hati dan berkata dengan suara rendah, meskipun Nona Sun Yao tidak lama kembali, aku hanya bertemu dengannya dengan tergesa-gesa, tetapi bahkan sisi itu masih membuatku mengingat Nona Sun Yao dengan segar. Saya merasa bahwa meskipun Nona Sun Yao telah menembus alam Taoisme, alamnya tidak stabil. Bukan ketidakstabilan yang baru saja ia tembus, tetapi perasaan bahwa ia baru saja menembus alam kejahatan dan kejahatan. Mata Lin Bai menyipit, maksudmu Sun Yao ambisius. Untuk menembus alam, ia menggunakan cara-cara jahat yang seharusnya tidak digunakan. Zhou Si menganggukkan kepalanya dan berkata, setidaknya itulah yang dipikirkan budak tua itu. Tetapi karena waktu kembali Nona Sun Yao terlalu singkat, ia pergi keesokan harinya. Ia tidak punya pilihan selain menunggu tuannya kembali dan membuat keputusan. Lin Bai bertanya, bagaimana mungkin Sun Yao memilih cara ajaib untuk menerobos alam kultivasi? Kemana saja dia selama ini? Bab 4489, Pemberontakan. Jika seperti yang dikatakan Zhou Si, kondisi pikiran Sun Yao tidak stabil dan dia melayang naik turun, dia pasti telah menggunakan beberapa cara ajaib untuk menerobos. Meskipun itu bukan cara ajaib, itu juga semacam keterampilan dari sekolah lain. Meskipun tidak sedikit orang yang menggunakan cara jahat dan cara sesat untuk menerobos alam kultivasi di dunia iblis, semua orang tahu bahwa jika seseorang terinfeksi dengan cara jahat, itu sama saja dengan memulai jalan yang tidak bisa kembali. Itu seperti orang yang diracuni dan tidak ingin mencari detoksifikasi. Sebaliknya, dia ingin menekan racun di tubuhnya dengan racun jenis lain, mereka akan mencari racun lain untuk menekan racun di dalam tubuh. Pada akhirnya, hanya ada satu cara untuk mati. Seni bela diri di dunia iblis kejam dan tanpa ampun. Namun, mereka yang memilih untuk menggunakan cara jahat untuk menerobos alam kultivasi biasanya adalah mereka yang putus asa atau ingin sukses. Secara relatif, orang biasa tidak akan memilih untuk menerobos dengan cara jahat, bahkan di tempat yang lemah dan kuat makan. Apakah Sun Yao memberitahu saya kemana dia pergi kali ini? Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Zhou Si menggelengkan kepalanya, sebelum Nona Sun Yao pergi, saya mengatakan kepadanya untuk tidak keluar untuk sementara waktu, karena guru telah mengatakan kepadanya bahwa dia takut seseorang akan menyerang pondok pedang Tibet selama masa keberangkatannya. Jika dia keluar untuk mengalami dan menghadapi lawan, dia akan sangat menderita. Tetapi dia mengatakan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia dilindungi oleh rekan-rekannya dan teman-temannya, jadi dia tidak akan menderita kerugian, jadi dia hanyut tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Budak tua itu tidak tahu kemana dia pergi. Begitu, Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Bagi Sun Yao, Lin Bai masih sedikit khawatir, terutama karena pengalaman hidup Sun Yao. Sun Yao awalnya adalah anak terlantar di kota Sancheng. Dia adalah wanita yang sudah menikah tanpa status.
Jika dia tidak bertemu Lin Bai, dia akan menjalani kehidupan yang menyedihkan di paruh kedua hidupnya. Sejak dia membangkitkan semangat seni bela diri, dia ditinggalkan oleh klan. Sejak itu, dia tinggal di klan menunggu untuk menikah. Dia belum banyak melihat dunia dan tidak tahu tentang pentingnya kecanggihan orang. Dia baik hati ketika meninggalkan kota Jianshan, tetapi ketika dia datang ke Sekte Iblis Abadi, Lin Bai secara bertahap merasakan bahwa hati Sun Yao berubah. Dia tampaknya terstimulasi oleh segala sesuatu di sekitar Sekte Iblis Abadi. Dia mulai menjadi sedikit mengejar ketenaran dan kekayaan, bersemangat untuk sukses. Dia berbeda dengan Zhou Xi. Zhou Xi telah berlatih selama bertahun-tahun dan telah terbiasa dengan dingin dan hangatnya dunia. Dia tidak akan mudah goyah hatinya. Tidak seperti Liu Jiangxue telah bergelombang di sepanjang jalan, tetapi dia selalu tahu apa yang dia inginkan di dalam hatinya. Liu Jiangxue tahu bagaimana bertemu, kapan harus berjuang dan kapan harus menyerah. Dia adalah wanita yang sangat bijaksana. Sekarang mendengar Zhou Xi mengatakan bahwa Sun Yao tampaknya telah tersesat, Lin Bai tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Namun, Sun Yao pergi berlatih, tetapi dia tidak menjelaskan kemana dia pergi. Bahkan jika dia ingin mencarinya, Lin Bai tidak dapat menemukannya. Sudah waktunya untuk merekrut gadis kecil ini. Dia tidak jauh di dunia. Mudah disesatkan oleh beberapa seniman bela diri di dunia. Jika kamu dapat membimbingnya kembali, itu yang terbaik. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berbalik ke rumahnya, aku akan beristirahat. Jika Sun Yao kembali, beritahu aku segera. Zhou Xi mengangguk dan melihat Lin Bai pergi. Kembali ke kamar, Lin Bai terbangun setelah 3 hari 3 malam tidur di tempat tidur. Setelah mandi air hangat, dia kelelahan. Dia pergi ke ruang rahasia dan duduk berlutut. Dia mengambil pil dari kantong penyimpanan dan menaruhnya di dalam hatinya, pil Xianming. Pil Xianming adalah ramuan yang dibawa Lin Bai dari ujian abadi. Pil ini sangat efektif untuk praktisi Tao dan seni bela diri Tao. Setelah meminum pil ini, dia dapat langsung menerobos alam. Awalnya, Lin Bai bermaksud untuk menyimpan pil itu dan menunggunya menerobos penghalang kultivasi yang sulit ditembus di masa mendatang, dan kemudian menggunakan pil Xianming untuk menerobos alam kultivasi. Namun, Lin Bai memiliki perasaan krisis yang kuat ketika dia bertemu dengan Tuan Lu di akhir ujian. Selain itu, Lin Bai membantu Jiang Xuansu membunuh begitu banyak prajurit di aliansi Hengsu. Setelah memikirkannya, Lin Bai masih merasa bahwa dia akan meminum pil Xianming untuk menerobos kultivasi para abadi Tao. Dia berkata bahwa setelah menembus ranah Taoisme dan dewa di masa depan, dia akan mencari pil lain. Obatnya tidak apa-apa. Setelah meminum pil Xianming, obat kuat itu jatuh ke tenggorokan Lin Bai dan menyebar ke seluruh 8 meridian. Ranah kultivasi Lin Bai dari Jiupin Daozun secara bertahap menjadi longgar dan menuju ke tingkat Daoxian. Setelah terobosan kultivasinya, Lin Bai tidak segera meninggalkan jalan itu. Sebaliknya, dia terus berlatih kekuatan supernatural dan metode Tao, seperti Jue Tian Yi, Fang Chun Jian Yu, Zhu Xian Yi Jian, dan sebagainya. Selama periode pengasingan Lin Bai, Jiang Xuansu kembali ke sekte dan melapor kepada guru. Di Istana Abadi, Jiang Xuansu dan Gong Jian menceritakan pengalaman mereka di pengadilan kepada Li Mojun, pemimpin ujian kekaisaran. Setelah mendengar ini, Li Mojun mengerutkan kening dan berkata, aku tidak menyangka bahwa Murong Chuan begitu berhati-hati sehingga dia bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Murong Chuan memanggil semua prajurit aliansi Hengzu ke puncak istana surga. Itu pasti akan menambah banyak masalah bagimu. Jiang Xuansu mengangguk dan berkata, benar-benar merepotkan, saudara seperguruan Zhang Jiao. Jika bukan karena King Luo yang berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Murong Chuan, aku khawatir Liga Hengzu akan menang dalam pertempuran pengadilan selama ribuan tahun. Mendengar Jiang Xuansu menyebut nama Lin Bai, Li Mojun teringat hari itu di Istana Abadi. Lin Bai memaksa Li Mojun untuk membunuh wakil pemimpin Wu. Dia tidak bisa menahan ekspresi dingin dan berkata, King Luo pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu sombong dan melanggar hukum. Jika karakternya tidak berubah, cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar. Li Mojun berkata dengan nada dingin, jadi, kamu dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam ujian abadi, dan itu semua karena King Luo. Jiang Xuansu berkata, meskipun itu tidak sepenuhnya karena King Luo memainkan peran yang menentukan. Jika bukan karena dia, kita akan kalah. Aku akan mencoba memberi hadiah kepada King Luo untuk ini. Li Mojun berkata dengan suara rendah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah bersiap menghadapi kemarahan Liga Hengzu dan 8 raksasa besar di Hengzu. Kita telah membunuh begitu banyak dari mereka, mereka tidak akan pernah menyerah.
Karena kalian semua telah kembali untuk melapor kepadaku, Murongcuan pasti telah kembali ke Hengzhou sekarang, dan 8 keluarga seharusnya tahu tentang proses masalah ini. Selanjutnya, terserah pada 8 keluarga besar untuk membuat keputusan seperti itu. Jika mereka ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Jiang Xuanzu bertanya, jika 8 keluarga kuat di Hengzhou tidak tahan. Jika mereka tidak tahan, Li Mojun menyipitkan matanya dan tidak melanjutkan. Pada akhirnya, Li Mojun masih kurang memiliki sedikit ketegasan. Dia tidak suka mengambil inisiatif untuk melawan 8 keluarga kuat di Hengzhou. Jika Lin Bai diizinkan untuk menangani masalah ini, itu akan jauh lebih sederhana. Ketika Lin Bai melihat bahwa 8 raksasa di Hengzhou telah memberontak, diperkirakan pasukan Sekte Iblis Abadi akan menyapu wilayah Hengzhou. Bab 4490, Naga Abadi Giok. Di antara mereka, semua guru yang terbunuh di Wuzhu dikirim kembali ke wilayah Qianheng. Ujian perang ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan fatal bagi Liga Hengzhou. Setelah meninggalkan ujian selama ribuan tahun, Murongcuan tidak kembali ke Sekte Iblis Abadi pada awalnya. Sebaliknya, ia langsung kembali ke Hengzhou. Pada pertemuan para tetua yang diadakan oleh 8 keluarga yang kuat, Murongcuan berlutut di tanah untuk mengaku bersalah dan meminta aliansi 8 keluarga untuk menyerahkan kesalahannya. Mengenai hukuman seperti apa yang diterima Murongcuan, tidak seorang pun tahu. Namun, Murongcuan tidak kembali ke Sekte Iblis Abadi, tetapi tetap berada di keluarga Hengzhou. Sekte Iblis Abadi siap bertarung dengan 8 keluarga yang kuat di Hengzhou. Namun, pada akhirnya, ia tidak menunggu pasukan sekutu dari 8 raksasa untuk menyerang. Putra tersembunyi, yang ditanam di 8 keluarga besar Hengzhou, pernah melaporkan kepada Zhongmen bahwa 8 keluarga yang kuat di Hengzhou marah dan memobilisasi para pahlawan untuk kembali ke keluarga mereka dan tampaknya sedang mempersiapkan perang. Saat itu, Li Mojun, pemimpin sekte, mengira bahwa Hengzhou akan melawan Sekte Iblis Abadi, tetapi masalah ini tidak terselesaikan karena suatu alasan. Ke-8 keluarga kuat yang kembali ke Hengzhou semuanya diam dan mencari jejak. Tampaknya mereka tidak pernah muncul secara umum. Namun, Li Mojun dan Jiang Xuanzu, yang bertanggung jawab untuk mengajar, sudah lama tidak diserang oleh 8 raksasa di Hengzhou, tetapi mereka dapat memperoleh pesan dari mereka. Bulan kedua setelah berakhirnya ujian abadi, 8 keluarga kuat di Hengzhou bersama-sama mengumumkan, mulai ulang giok perinaga. 2 bulan kemudian, Lin Bai keluar dari ruangan. Setelah 2 bulan mengasingkan diri, Lin Bai telah berhasil menggunakan pil Xianming untuk menerobos alam kultivasi ke tingkat seorang abadi Tao. Pada saat yang sama, ia juga telah memahami keterampilan sihir, membunuh pedang abadi, medan pedang Fangchun, dan Jue Tian Xi. Dia juga telah menyempurnakan cermin batu, pedang iblis, dan pedang terbang yang diperolehnya dari ujian selama ribuan tahun, dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Lin Bai berjalan ke tepi danau yang mengamati bulan, mengamati kabut air yang menggulung di danau, seperti negeri dongeng. Pada saat ini, Zhou Xi merasa bahwa Lin Bai telah keluar dari celah gunung, dan segera keluar ke Lin Bai. Dia melengkungkan tangannya dan berkata, "Tuan, apakah itu keluar dari celah gunung?" Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu keluar dari celah gunung." "Apakah Sun Yao sudah kembali?" Zhou Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum kembali, tetapi Liu Jiangshui dan Liu Anan 2 gadis itu telah kembali 2 kali, tetapi sang guru sedang dalam pengasingan. Mereka ingin bertemu dengan sang guru untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menunggu sang guru untuk keluar berlatih untuk waktu yang lama." Selama masa pengasingan sang guru, saudara seperguruan Li Yumen pernah berkunjung. Dapat dilihat bahwa sang guru tidak mengganggunya. Ia tinggal di pondok pedang Tibet selama 2 atau 3 hari dan kemudian pergi. Selain itu, ketika sang guru sedang dalam pengasingan, seorang pria yang mengaku sebagai murid dari 8 keluarga kuat di Hengzhou mengiriminya sesuatu untuk kuserahkan kepadanya. Awalnya aku bertanya kepadanya apakah ia sedang terburu-buru. Jika tidak, aku akan menunggu sang guru untuk menyampaikannya kepadanya. Ia berkata bahwa ia tidak sedang terburu-buru. Ia dapat memberikannya kapan saja. Sambil berbicara, Zhou Xi mengeluarkan sebuah kotak harta karun dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil kotak harta karun itu dan mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat. Kemudian dia langsung membuka kotak itu. Ada mutiara halus di dalamnya. Ukurannya hanya sebesar jari. Tidak ada spiritualitas apapun. Itu seperti benda biasa di dunia. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Dikirim oleh 8 raksasa Hengzhou. Lin Bai mengambil bola itu dan bertanya dengan cemberut.
Zhou Xi mengangguk dan berkata, "Iya, orang yang mengirim benda ini mengaku sebagai murid cabang keluarga Murong, salah satu dari 8 keluarga terkenal di Hengsu. Mutiara putih di tangan Lin Bai diuji dengan kekuatan spiritual, tetapi tidak dapat dimurnikan. Itu seperti batu di dunia, tanpa fitur khusus apapun. Jika itu adalah hari biasa, Lin Bai tidak akan terlalu memperhatikan mutiara putih itu." Dapat didengar bahwa itu adalah mutiara putih yang dikirim oleh 8 keluarga besar di Hengsu, yang membuat Lin Bai tampak aneh. 8 raksasa di Hengsu tidak akan muak. Jika kamu tidak melakukan apapun untuk bermain dengan Lin Bai, pasti ada misteri lain di dalam manik-manik putih itu. Lin Bai bertanya, "Sudah berapa hari aku tutup?" "Sekarang pukul 7 kurang 2 minggu. Apakah 3 bulan lagi sebelum akhir persidangan? Apa perubahan 8 keluarga besar di Hengsu? Apakah ada yang terjadi di klan baru-baru ini?" Lin Bai kemudian bertanya. Acara besar. Zhou Xi mengerutkan kening dan berpikir sejenak, ada banyak hal yang terjadi di sekte baru-baru ini. Misalnya, tetua Zhang dari paviliun pengobatan ajaib mencuri selir tetua Li dan tertangkap di tempat tidur. 2 tetua dari alam Daoshen hampir berkelahi di sekte. Untungnya, ada seorang pemimpin yang bisa berdamai. Apakah ini masalah besar? Bagaimana menurutmu? Kata Lin Bai. Zhou Xi berkata dengan senyum malu, "Tentu saja, ini bukan peristiwa besar di mata sang master. Jika ini tidak dihitung, maka tidak akan ada lagi." "Tidak ada lagi." Lin Bai langsung mengerutkan kening. Apakah dia mati karena begitu banyak prajurit aliansi Hengzu dalam ujian abadi? Apakah 8 keluarga kuat di Hengzu benar-benar diperhitungkan? Apakah kamu tidak ingin berbicara dengan Zhongmen? Apakah kakak seperguruan Jiang datang menemuiku? Lin Bai bertanya. Zhou Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah ke pondok pedang Tibet." Setelah kakak seperguruan kembali ke gerbang leluhur, dia kembali ke Gua Buddha Abadi dan menutup diri. Dia belum meninggalkan Gua Buddha Abadi untuk sementara waktu. Lin Bai mengangguk, "Baiklah, aku tahu." Tepat pada saat itu, di luar pondok pedang Tibet, suara Jiang Xuanzu terdengar, "Apakah adik seperguruan King Luo ada di sana?" Jiang Xuanzu datang berkunjung. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Cao Cao ada di sini. Kakak seperguruan Jiang, masuklah." Ketika susunan Dharma terbuka, Jiang Xuanzu muncul di sekitar pondok. Berjalan di awan, dia berjalan seperti peri di bumi. Ketika Jiang Xuanzu datang ke Lin Bai dan menatap Lin Bai, matanya tertuju pada manik-manik putih yang dipegangnya di tangannya. Matanya tiba-tiba membelalak dan bertanya dengan heran, "Adik seperguruan King Luo, bagaimana benda ini bisa ada di tanganmu?" "Hanya saja kakak seperguruan Jiang ada di sini. Aku ingin bertanya kepada kakak seperguruan Jiang, benda apa ini?" Lin Bai mengambil mutiara putih di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Aku menutupnya setelah kembali ke pondok. Tepat setelah aku pergi hari ini, Zhou Xi mengatakan bahwa selama masa penutupanku, keluarga Murong, salah satu dari 8 keluarga kuat di Hengzu, mengirim seseorang untuk mengirim manik-manik biasa ini." "Kakak seperguruan Jiang, apa ini?" "Keluarga Murong, salah satu dari 8 keluarga kuat di Hengzu, tidak akan memberiku manik-manik biasa, kan?" Setelah Jiang Xuanzu masuk, dia melihat lebih dekat dan berkata, "Ini jelas bukan manik-manik biasa. Mutiara putih itu disebut Longxian Baoyu." Setengah bulan yang lalu, 8 raksasa Hengzu bersama-sama mengumumkan kepada para pejuang dari 13 negara bagian abadi untuk memulai kembali Longxian Baoyu. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, "Tetapi aku tidak menyangka bahwa adik seperguruan King Luo akan mendapatkan naga abadi, yang dikirim oleh keluarga Murong."